Hujan deras kembali mengakibatkan banjir susulan di sejumlah lokasi di Kota Padang. Warga yang tinggal di sepanjang aliran sungai diminta waspada. Inilah keadaan sekarang di Batu Busuk di sebelum jembatan. Usai diguyur hujan deras, banjir susulan kembali menerjang kawasan Batu Basua, Kecamatan Pau, Kota Padang, Sumatera Barat, Selasa sore. Derasnya arus banjir membuat tanggul yang dibuat petugas sebelumnya hancur. Warga yang tinggal di sepanjang aliran sungai Batang Kuranji dan Lubuk Minturun dihimbau untuk waspada dan menjauhi pinggiran sungai. Selain di Batu Basua, Kecamatan Pauk, banjir susulan juga menerjang kawasan Lumbuk Minturun, Kecamatan Koto Tengah, Go Kecamatan Kuranji, dan Gurun Lawe, Kecamatan Nanggalo. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, A-News melaporkan. Dan aktivitas warga sudah mulai. Pemirsa, banjir bandang susulan kembali merusak sejumlah akses jalan dan juga jembatan di kawasan Danau Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kondisi itu membuat aktivitas warga terganggu dan penyaluran bantuan ke lokasi bencana terhambat. Kondisi jalan di Kelok Limau kini tidak bisa dilewati. Banjir bandang susulan memutus sejumlah ruas jalan dan jembatan di sekitar Danau Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Akibatnya akses transportasi warga terganggu dan distribusi bantuan ke daerah terdampak menjadi terhambat. Di Jorong Bancah, Kecamatan Tanjung Raya, lebih dari 1 bulan pasca bencana banjir bandang, kondisi wilayah belum sepenuhnya pulih. Permukiman warga masih dipenuhi material banjir bandang. Hujan deras yang terus mengguyur kawasan ini membuat material banjir kembali menerjang permukiman. Untuk mempercepat pemulihan infrastruktur, alat berat diterjunkan guna normalisasi aliran sungai. Sementara prajurit TNI Angkatan Darat bersama tim merakit jembatan Armco sebagai akses darurat. Jembatan ini memiliki panjang sekitar 30 meter, lebar 5 meter, dan kedalaman bentang mencapai 6 meter. Dari sini ke sana kira-kira 30 meter untuk tahap pertama. Nah, bentar lagi akan masuk trado kita membawa alat untuk mengeruk ini. Sementara anggota dari Koramil 05 Maninjau sama Yon TP sama orang-orang dari Jipur Padang sedang melaksanakan perakitan untuk jembatan Aramco. Ada berapa titik, Bang? 1 titik ini baru di Bancah, Nagari Maninjau. 3 di Sungai Rangeh, di Bayur. Warga berharap jembatan darurat ini segera dapat difungsikan agar akses masyarakat kembali normal serta penyaluran bantuan dan perbaikan infrastruktur pasca bencana dapat berjalan lancar. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, A-News melaporkan. Pemirsa, pembersihan jalan nasional pasca banjir di Aceh terus dilakukan. Meski kondisi jalan belum sepenuhnya pulih, aktivitas warga berangsur kembali normal. Arus lalu lintas di ruas jalan nasional batas Kabupaten Pidijaya dengan Kabupaten Biren kembali ramai oleh beragam kendaraan yang melintas. Kondisi jalan memang belum seperti sebelum bencana banjir, namun pembersihan material lumpur membuat mobilitas masyarakat perlahan berjalan normal. Akses jalan yang sebelumnya berlumpur penuh dengan kayu-kayu batu-batuan dan sekarang sedikit demi sedikit udah mulai normal seperti biasanya. Salah satu titik yang masih terus dibersihkan oleh tim dari Kementerian Pekerjaan Umum adalah ruas jalan nasional batas Pidijaya dengan Kota Biren. Penanganan difokuskan di Kecamatan Murah sepanjang 14,21 km. Kalau sekarang kondisi alhamdulillah sudah banyak yang tertangani, lumpur-lumpur sudah banyak yang kita pindahkan dan alhamdulillah jalan sudah lancar, Pak. Pemulihan akses jalan menjadi prioritas guna mendukung aktivitas masyarakat dan kelancaran distribusi logistik. Diharapkan konektivitas antara wilayah segera pulih untuk mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Pemirsa, jembatan Betong Ateh di Kabupaten Nagan Raya yang putus diterjang banjir bandang kembali dibangun. Pengerjaan jembatan Bailey ditargetkan rampung 10 hari ke depan.
Pembangunan jembatan Bailey yang menghubungkan jalur lintas utama Betong Ateh Banggalang Nagan Raya Aceh menuju Kabupaten Aceh Tengah terus dikebut. Setengah rangka utama jembatan telah terpasang. Progres pengerjaan telah mencapai 51% dan ditargetkan rampung dalam 10 hari. Sebanyak 30 prajurit TNI bersama instansi terkait masih melakukan penguatan konstruksi untuk mempercepat penyelesaian jembatan. Jembatan Bailey ini memiliki bentang sepanjang 30 meter dengan kapasitas muatan hingga 30 ton. Lebih kurang 5 hari kami sudah bekerja. Kemudian kami selesaikan dalam waktu 10 hari target. Kita sudah berjalan 4 hari, sisa waktu 6 hari. Kami berupaya sekuat mungkin supaya pekerjaan ini bisa tuntas dalam waktu 10 hari. Sebelumnya, jembatan menghubung Kabupaten Nagan Raya dengan Aceh Tengah di Kecamatan Betong Ateh putus total dihantam banjir bandang. Diharapkan dengan rampungnya jembatan Bailey ini, akses transportasi dan mobilitas warga Nagan Raya dengan Aceh Tengah dapat kembali normal. Dari Kabupaten Nagan Raya, Aceh, Afsah iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Ancaman dan teror menerpa influencer Sherly Anavita. Diduga ancaman diterima lantaran Sherly vokal dan juga kritis bicara soal penanganan bencana Sumatera. Difasilitasi oleh BNPB, jadi 2-3 konten yang... Pemirsa, kreator konten Sherly Anavita mengaku diteror oleh orang tak dikenal usai menyoroti penanganan bencana di Sumatera. Teror terjadi usai menerima pesan bernada ancaman yang masuk ke nomor pribadi dan akun media sosialnya. Dalam unggahan akun Instagramnya, Sherly menjelaskan mobilnya dicoret-coret. Selain itu, pemirsa, rumahnya juga dilempar sekantong telur busuk hingga dikirimkan pesan bernada ancaman pada secari kertas. Sherly menduga pesan-pesan yang diterimanya lewat akun media sosialnya ada yang mengonsentrasi. Lantaran ia vokal berbicara tentang kondisi warga korban bencana Aceh dan Sumatera di beberapa televisi. Lapangan pertama difasilitasi oleh BNPB, jadi 2-3 konten yang menyalurkan langsung ke... Pemirsa, rumah manajer kampanye iklim energi Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik juga mendapat teror. Teror tersebut berupa bangkai ayam yang ditemukan Selasa pagi di teras rumah Iqbal Damanik. Pemirsa, Greenpeace Indonesia menduga kiriman ini sebagai teror terhadap kerja-kerjanya. Terlebih, Iqbal Damanik belakangan kerap menayangkan unggahan tentang banjir Sumatera dan juga respons pemerintah dalam menangani bencana yang menelan korban lebih dari 1.000 jiwa. Greenpeace mengecam maraknya upaya teror terhadap masyarakat sipil. Menurut Greenpeace, kritik seharusnya menjadi masukan untuk perbaikan, bukan dianggap ancaman.